Halo semua, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi. Dan kali ini saya berada di sebuah tempat, alamatnya di Banguntapan, Bantul, Kabupaten Bantul. Nah, tempat ini mempunyai cerita atau sejarah yang sangat panjang karena gedungnya atau tempatnya sendiri dibangun pada tahun 1800-an oleh Sultan Hamengkubuwono II. Nah, kemudian di sini juga terdapat beberapa tempat-tempat pemandian yang dulu digunakan oleh Sultan maupun para selir-selirnya di sini. Kemudian awalnya dulu itu tempat ini merupakan tempat peristirahatan Sultan dan juga selirnya ya, tetapi sekarang berubah nama menjadi Goa Siluman. Nah, itu kenapa? Karena setelah saya berbincang-bincang atau berdiskusi dengan beberapa warga yang tinggal di sekitar Goa Siluman ini, ternyata tempat ini tuh memiliki cerita yang sangat atau cukup mistik karena ada beberapa warga yang pernah mengalami itu. Jadi kita akan melihat sama-sama kondisi dan keadaan dari bangunan ini atau yang bernama Goa Siluman. Kita akan melihat apakah bangunan ini masih sama seperti bangunan yang dulu dibangun pada tahun 1800-an atau memang sudah mengalami perubahan. Nanti kita akan melihat sama-sama. Nah, di sini juga terdapat lorong-lorong yang sangat kecil dan juga beberapa kamar-kamar ya, atau ruangan-ruangan kecil. Jadi nanti kita akan melihat sama-sama di sini kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa, dan apakah ada sampai saat ini apakah ada perhatian dari Sultan sendiri. Nanti kita akan melihat sama-sama. Nah, dulu itu tempat permandian ini kan sangat banyak ya di sini. Itu digunakan oleh Sultan dan juga para selir-selirnya. Tetapi sekarang sudah dirubah ya oleh warga, dijadikan sebagai kolam-kolam ikan gitu. Dan kita akan melihat sendiri kondisi dan keadaannya. Nah, tadi setelah saya masuk dari pintu depan, karena ini memang saya sekarang berada di bawah, istilahnya di bawah tanah ya, ini bangunannya di bawah tanah. Tadi setelah saya masuk, saya melihat ada beberapa bapak-bapak, ada sekitar 2 orang, ditambah lagi 3 orang itu mereka lagi membenahi atau mereka lagi mungkin merubah ya atau membersihkan tempat ini. Mungkin nanti kawan-kawan bisa dengar sendiri ada bunyi-bunyi ya. Nah, itu para pekerja atau bapak-bapak di sini itu mereka lagi membenahi tempat ini. Nah, seperti begitu guys, dan ya memang tempat ini sangat mistik ya karena ada beberapa warga juga konon ceritanya, dan memang sampai sekarang guys itu mereka melakukan semedi ya. Jadi ada tanggal-tanggal tertentu, ada hari-hari tertentu yang mereka gunakan tempat ini itu sebagai tempat pertapaan atau tempat bersemedi. Nah, gunanya untuk misalnya mendapatkan berkat atau kekayaan atau apapun lah itu, rezeki. Nah, itu mereka biasanya gunakan tempat ini. Nah, nanti kita akan melihat juga sama-sama bagaimana kondisi dan keadaan dari tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk bersemedi ya. Dan kita akan melihat sama-sama. Oke, guys, nanti kita akan sama-sama melihat ya, tanpa berlama-lama karena saya tahu kawan-kawan juga penasaran dengan tempatnya. Mungkin dengan keadaannya seperti apa sekarang, kita akan langsung saja jalan ya guys. Oke, tetap stay terus di Diana Yogi Channel.
Nah, sekarang kita akan masuk di salah satu tempat permandian ya. Permandian dari Sultan kedua. Kita akan lihat. Tahu ini ya. Maaf ya guys, soalnya gelap ya. Saya akan mencoba untuk masuk. Permisi. Ya, permisi ya. Permisi. Nah, ini ya, ini sebenarnya air ini ya. Ini tempat permandian, salah satu dari beberapa tempat permandian ya di sini, bisa dilihat. Kemarin dari beberapa bulan yang lalu itu salah satu YouTuber juga, YouTuber terkenal di Indonesia juga, nama channelnya itu Kisah Tanah Jawa. Jadi mereka ada sempat kesini untuk menceritakan sejarah atau cerita dari tempat ini ya. Mereka sempat duduk di sini juga nih. Ada sempat menjelaskan juga. Nanti kawan-kawan bisa ikuti juga. Nah, ini ya. Ini salah satu tempat permandian. Oke, ini ya. Tadi saya masuknya dari sini. Dari sini. Ya. Sekarang kita akan coba lagi untuk ke beberapa tempat. Semoga aja tidak gelap ya. Oke, permisi. Nah, ini saya mencoba untuk masuk ke dalam, melihat-lihat lagi. Nah, ini ya. Ini ada beberapa sapu. Tempat ini oleh warga dibersihkan juga ya. Oke, ini ada sapu, ada beberapa peralatan kebersihan ya, alat-alat nih. Oke, kita akan mencoba ke sana lagi. Ini kita sudah masuk di lorong selanjutnya. Isi ya. Ini memang tempatnya sebenarnya bagus tempatnya, kalau ada perhatian yang sangat-sangat bagus dari Sultan sendiri atau mungkin dari pemerintah kota atau kabupaten. Nah, saya pikir bagus ya untuk dijadikan tempat-tempat yang bersejarah atau memiliki cerita. Nah, ini ya guys. Nah, ini saya akan mencoba jalan lagi. By the way, ini tempatnya sangat dekat ya dengan tempat tinggal saya. Sama-sama masuk di Kabupaten Bantul. Nah, ini ya, ini lorong-lorong. Nah, bisa dilihat ini bagian dasarnya atau ininya ini belum dibuat semen atau apa begitu, jadi becek tempatnya ini. Ini ya, ini yang tadi di luar, ini saya di lorong selanjutnya ya. Nah, ini ya guys, bisa dilihat sendiri. Sebenarnya bagus tempatnya ini, cuma belum ada perhatian khusus, nggak apa-apa. Tempatnya becek, tapi ini demi penonton Diana Yogi Channel, saya akan berusaha untuk tetap berjalan ya, untuk mendapatkan mungkin ada sesuatu yang baru atau cerita yang baru. Jadi kita mencoba untuk jalan lagi. Tidak apa-apa, nanti kakinya bisa dicuci. Oke, kita akan ke sana ya. Ini saya juga baru kesini ya, pertama kali. Karena dari beberapa warga itu sempat bercerita juga soal tempat ini, punya cerita. Jadi kan saya orangnya penasaran juga ya.
Jadi saya langsung ke sini biar menambah-nambah wawasan. Nah, ini saya ada sambil jalan ya. Saya ada sambil jalan ya. Jalannya juga lumayan sangat rusak ya. Bukan lumayan, tapi memang sangat rusak. Tapi walaupun jalannya rusak, guys, ini banyak orang-orang yang datang ke sini untuk melihat tempat ini ya. Soalnya bagaimana tidak lihat, ini kan punya cerita yang cukup unik ya dan sangat menarik. Ini ya guys. Di sana ada lorong kecil juga, saya tidak tahu tuh lorong apa. Nah, ini ada tempat, oh ini pembuangan ya, pembuangan air. Ini pembuangan air. Nah, ini bisa dilihat sendiri tempatnya. Ini di dalam ada apa ya? Kita akan menyelusuri setiap sudut-sudut tempat dari Goa Siluman ini. Nah, kita akan melihat sama-sama. Oh, ini ada saluran pembuangan air ya dari atas ke bawah. Ternyata saluran ini apa namanya? Padahal tempatnya bagus loh, tapi dari warga ini dijadikan tempat pembuangan air kotor gitu ya. Iya, padahal bagus loh. Sayang sekali ya. Ini ya guys. Nah, kita akan melihat lagi ke dalam itu ada apa ya. Oh, ada lorong juga guys, cuma di dalam ini gelap sekali ya. Ada lorong. Mungkin kalau ukuran-ukuran anak kecil begitu bisa kali ya untuk masuk ke dalam. Nah, itu kan. Ini dari warga ini, lihat. Ini air-air habis bekas mandi atau apa dibuang ke sini ya. Ini tempatnya masih di Goa Siluman ya guys. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Ini tempat pembuangan airnya di bawah. Aduh, maaf ya guys. Nah, ini yang tadi saya datangi dari sana. Lihat guys, jalannya begitu rusak. Ini saya di lorong yang tadi ya. Jadi ada salah satu warga sebelum saya tadi masuk ke sini itu ada sempat cerita. Ternyata pada saat si bapak ini kan dia itu seorang tukang becak ya. Jadi pernah mengantar ada salah satu perempuan malam-malam, katanya diantar ke sini. Jadi ya sudah, si bapak ini karena memang belum dapat keuntungan satu hari full itu, jadi itu sekitar jam 9 malam, 9 atau 8 gitu. Jadi pas bapaknya mau pulang ke rumah, tiba-tiba bertemu dengan salah satu perempuan ya. Jadi ya sudah, bapak ini mulai mengantar perempuan ini, dan perempuan ini turunnya di sini guys. Turunnya di depan tadi pintu masuk. Nah, itu kemudian kata si cewek ini, tunggu ya, nanti saya kembali. Nah, kemudian bapak ini mulai tunggu-tunggu. Wah, mana ya? Kok perempuan ini tidak muncul-muncul. Nah, setelah itu ditunggu-tunggu, wah tidak nongol-nongol. Jadi si bapak ini ketiduran di atas becak. Nah, pada saat pagi pas bapak ini bangun, ternyata dia baru sadar bahwa tempat yang perempuan tadi itu kemarin itu turun, itu ini Goa Siluman. Begitu ceritanya. Mari Pak. Iya Pak.
Nah, ini saya di lorong yang berikutnya lagi ya. Nanti kawan-kawan ikuti saja. Ini ya. Sebenarnya kalau dibenahi, ditata ulang atau temboknya ini dicat ulang pasti bagus ya. Nah, ini ya. Sudah ada jamur-jamurnya. Ini ya. Yang tadi. Oke. Ini ya. Yang tadi ya. Padahal bagus loh ini tempatnya, sangat bagus. Nah, itu ada bapak yang lagi bersihkan tempat ini ya. Itu saya tidak tahu juga sebenarnya digaji apa tidak, tapi ya semoga aja digaji ya, karena memang ada beberapa petugas sini atau warga sini yang tadi saya sempat bertanya juga apakah ada yang bisa diwawancarai begitu, tapi di sini pantang ya katanya, atau mungkin tidak bisa untuk memberikan informasi begitu ya, apalagi kalau yang bersifat rahasia gitu. Nah, ini yang lorong-lorong tadi itu ya. Sekarang kita ke tempat ini ya, tempat pemandian tadi itu ya. Ini ya guys, bisa dilihat sendiri ini kondisi dan keadaannya tidak terurus sama sekali ya. Padahal ini bangunan ini memiliki sejarah ya, punya cerita sendiri, tapi tidak dirawat atau tidak direhab atau tidak dijaga ya. Belum ada perhatian lah dari sultan yang sekarang ya, atau mungkin dari pemerintah setempat. Belum ada perhatian sama sekali. Semoga lewat tayangan ini semoga ada perubahan ya. Ini ya guys, bisa dilihat sendiri setiap sudut-sudut dari tempat peristirahatan Sultan Hamengkubuwono II dulu. Nah, ini ya, sekarang kita ke sana, kita ke tempat permandian yang selanjutnya. Nah, ini ada, kita lihat dulu. Wah, ini sebagian udah hilang ya, bagian atas kepalanya, tapanya gitu. Nah, ini juga tempat permandian. Ini tempat permandian juga. Ini ya guys, bisa dilihat sendiri. Sekitar 3 tukang yang masih membersihkan tempat ini. Kita
coba untuk ke sana. Udah jalannya lumayan ya. Tempat pembuangan air dari warga yaitu kotor. Nah sana itu juga tempat permandian. Sama seperti yang ini ya. Jadi tadi dalam 1, ini 2 sama yang sana ya 3, terus kita ke pintu keluar lagi, pintu keluar apa ini ya, coba keluar lagi. Nah ini ya, ini juga merupakan tempat permandian dulu ya. Ini juga masih miliknya Sultan dulu nih, tapi sekarang sudah dijadikan kolam-kolam ikan ya. Tempat ini sudah dijadikan tempat kolam ikan oleh para warga. Ini saya mencoba untuk mendekati tempatnya. Ini ya guys, ini dulu tempat permandian juga, salah satu tempat permandian, tetapi oleh warga dijadikan sebagai tempat pelihara ikan ya, kolam ikan lah sejenisnya begitu. Ada 1, kemudian di samping lagi sini ada 2, sampai ke sana ya guys. Ini tempatnya cukup wow. Tapi untuk selanjutnya saya tidak tahu sih apakah ada larangan dari Sultan sendiri kepada warga sekitar sini atau memang dibiarkan agar warganya itu bisa menggunakan tempat ini. Jadi saya kurang tahu juga sih guys. Nah ini bisa dilihat sendiri nih. Ini yang tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar ini ya, 7 tempat permandian Sultan dan selir-selirnya dulu, Sultan Hamengkubuwono kedua ya. Waduh ya, ini demi kalian semua guys, jadi saya berusaha untuk mendekati tempat-tempat ini. Nah itu ya, tuh kalau bagian sini tuh tidak ada perumahan ya. Oh iya, jelas tidak boleh ada perumahan. Kalau ada perumahan kan pasti ada batasan atau apa ya. Jadi ya tanah ini dijadikan tempat untuk memelihara ikan-ikan dan sejenisnya. Jadi di sebelah kanan ini ada tempat permandiannya tuh ada 1, 2, 3. Terus sebelah kirinya itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi banyak ya guys tempat permandiannya nih. Coba kita ke sana lagi. Permisi ya, maaf. Kita ke sana lagi. Nah, jadi sepanjang ini itu tidak boleh ada perumahan warga ya di sini. Sangat tidak boleh untuk warga itu membangun rumah sepanjang sini karena ada batas tanahnya ya. Ini semua miliknya Sultan dan memang tidak diperbolehkan untuk membangun rumah ya di sepanjang ini. Ini ya guys. Jadi kalau teman-teman mau ke sini silakan. Ya begitu ya guys. Sekarang kita kembali karena memang tempatnya di sini juga lebih cocok untuk pelihara ikan. Makanya warga sini juga
memilih untuk memelihara ikan karena di sini terdapat mata air ya, mata air atau seperti yang tadi saya sudah menunjukkan tuh, airnya selalu mengalir dari sana ya, itu dari pintu masuk ke dalam tempat lapangan atau apa begitu. Nah, itu sepanjang itu tuh ada aliran air yang mengalir dari dalam keluar, makanya warga sini tuh lebih memilih untuk memelihara ikan. Nah, sekarang saya lagi kembali ke tempat yang tadi. Jadi guys, di Jogja sini tuh tempatnya masih mistik semua ya. Jadi ketika kita pergi ke satu tempat, kita harus permisi dulu. Harus permisi, siapa tahu kita mengganggu kan, mengganggu mereka, para penunggu atau apapun itu. Jadi kita harus permisi dulu terlebih dahulu. Dan otomatis pemikiran kita semuanya juga harus kosong ya. Bukan kosong tapi harus berpikir positif. Ya. Always positive thinking. Selalu berpikir positif. Iya, saya lupa lagi. Jadi dulu tempat ini itu pernah dikunjungi juga ya sama Ratu Pantai Selatan. Jadi ya ini pokoknya tempat peristirahatan lah begitu. Nah, jadi setiap tempat, apalagi kalau punyanya sultan atau petinggi-petinggi negara, kerajaan, nah itu pasti memiliki cerita yang mistik ya, dan cerita yang semuanya tidak seram juga sih, tergantung ya. Mungkin seperti begitu vlog saya pada kesempatan hari ini. Kita akan berjumpa dan bertemu di vlog-vlog yang selanjutnya. Ayo, sampai jumpa.